Beralih ke kabar lain, 3 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi terjun dan terbalik ke dalam parit di Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut warga, kecelakaan itu terjadi karena pengemudi menghindari puluhan kambing yang menyeberang jalan. Warga berupaya membalikan sebuah mobil yang jatuh dan terbalik di parit di Jalan Gading Serpong, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Mereka ingin minibus diangkat secepat mungkin karena di dalamnya ada 3 orang yang terjebak. Ini terjadi sore tadi. Upaya 7 pria dewasa yang menceburkan diri ke parit dengan air sedalam 1 meter ini tidak sia-sia. Mereka tak bisa membalik mobil, tapi mereka mampu mengeluarkan ketiga korban. Sayangnya, mereka tak berhasil diselamatkan. Korban tewas bernama Suhaimin, Agus, dan Ajmain. Ketiganya warga Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Tangerang. Menurut saksi, kecelakaan terjadi akibat sopir menghindari ternak. Puluhan kambing yang biasa merumput di kawasan ini tiba-tiba saja menyeberang. Pengemudi diduga kaget, kemudian banting setir dan terjun ke parit sedalam 3 meter. Ketika warga berkerumun, tiba-tiba seorang ibu mengenali ketiga korban. Ternyata jenazah merupakan anggota keluarganya. Petugas kemudian mengangkut ketiga jasad korban ke rumah keluarganya dengan ambulans. Sementara mobil akhirnya bisa diangkat dengan truk derek. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita tertabrak kereta api ketika menyeberangi rel di Magetan, Jawa Timur. Korban diduga tak melihat kereta melintas akibat kabut tebal. Lelaki ini menangis terseduh setelah mengetahui istrinya tewas tertabrak kereta. Angga Oktaviani terhantam kereta api jurusan Jakarta-Surabaya di dekat stasiun Barat, Magetan pagi tadi. Menurut keluarga, Angga ingin berkunjung ke rumah kakaknya di seberang rel. Korban diduga tak melihat kereta melintas karena kabut tebal. Di cuacanya kabut, Pak. Dan kan pastinya agak kelihatan. Terus itu gimana? Korbannya menyeberang atau gimana? Korbannya itu kurang tahu, Pak. Soalnya di stasiun. Oh, yang ngasih tahu Mas Des, lalu ke stasiun bilang seperti itu. Pihak PT KAI langsung menghubungi polisi. Mereka kemudian mengangkut jasad korban dan mengumpulkan barang bukti untuk diselidiki. Awalnya ada telepon dari masinis ke stasiun Barat, kemudian dari stasiun Barat telepon ke Polsek, kemudian dicek di sebelah stasiun dan ternyata memang benar ada kejadian dari seorang perempuan yang ketabrak kereta api. Petugas membawa jenazah ibu rumah tangga ini ke rumah sakit Sayyidiman untuk diautopsi. Kasus kematian Angga kini sedang ditangani Polsek Barat. Mereka akan memastikan apakah peristiwa ini kecelakaan atau ada unsur kelalaian manusia. Dari Magetan, Jawa Timur, Muhammad Ridwan, TV One mengabarkan.
Sementara itu, pengendara sepeda motor tewas setelah masuk ke kolong bus yang menabraknya di Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, kemacetan panjang tak terhindarkan. Arus lalu lintas di lokasi kecelakaan ini tersendat karena evakuasi korban yang masuk ke dalam kolong bus. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan parah. Sebelumnya, 2 orang pengendara sepeda motor menjadi korban. Salah satu korban tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, pengguna kendaraan roda 2 ditabrak bus yang melintas. Ditabrak sama bis, jadi sepedanya itu di tengah, di muka, anaknya di belakang, itu anaknya. Jadi di mukanya ban belakang, di tengah persis. Itu sampai masuk ke kolong, tadi masuk di kolong katanya Mbak. Sementara satu korban yang sempat kritis akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Raden Sudarsono. Kini kasus laka lantas ini ditangani oleh Satlantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Yogi Anggara, TV One mengabarkan. Kabar ini tentu mengingatkan kepada kita ketika ada seorang sepasang kekasih ataupun segerombolan komunitas yang kemudian selfie dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Nah, ini ada informasi juga sepasang calon pengantin terpeleset dan kemudian jatuh ke dalam lembah air terjun. Keduanya ini ditemukan sudah tak bernyawa lagi oleh puluhan petugas gabungan. Peristiwa naas tersebut terjadi ketika pasangan calon pengantin ini melakukan foto prewedding yang biasa dilakukan bagi pasangan yang akan segera menikah. Sangat memilukan. Tanggal pernikahan tinggal menunggu hari, yaitu 5 April 2016. Namun naas, pasangan pengantin ini tewas saat melakukan foto prewedding di tepi air terjun. Pasangan kekasih ini terpeleset dan terjatuh ke dalam air terjun. Mendadak, hari bahagia pun berubah jadi hari yang penuh duka. Sanak famili yang ikut menemani prosesi foto prewedding tersebut langsung panik dan segera meminta tolong pada warga sekitar air terjun Tensaren Bidin. Puluhan petugas gabungan dari polisi, TNI dan Basarnas pun segera diterjunkan untuk mencari pasangan calon pengantin tersebut. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena untuk mengangkat jasad korban, petugas harus menggunakan tali agar kedua jenazah bisa diangkat dari dasar jurang ke atas. Menurut informasi, calon pengantin yang ingin melakukan foto prewedding bernama Ari Irwandi dan Irmayanti. Keduanya tercatat sebagai warga Timang Gajah, Benar Meriah, Aceh. Akan tetapi sampai di bawah, duluan memoto dulu siapa ini si Ari Irawandi sebelum dia diambil syuting mungkin preweddingnya, dipoto dulu sama Irawandi keponakan yang 2. Sementara yang perempuan duduk di batu sebelah. Nah, pada saat dia memoto, atrek-atrek, jatuh terpeleset, itulah hanyut. Pasca peristiwa ini, tempat wisata air terjun Tensaren Bidin, Bandar Benar Meriah, Aceh ditutup untuk umum. Dari Kabupaten Benar Meriah, Haidir Azhar, Rahmat Rizki, TV One mengabarkan. Padahal di awal tahun 2016 tapi masih saja ada yang ditemukan hotspot, ada di Riau tadi kebakaran hutan. Ya, setidaknya di Sumatera ini ada beberapa titik yang dinyatakan sangat rawan sekali akan kebakaran hutan. Yang tadi Andrew bilang di bulan-bulan ini tentunya banyak sekali curah hujan yang tinggi, tetapi ironisnya seperti itu di sana ya. Di Kalimantan saja ada sekitar 50 hotspot, paling tidak ini sebagai langkah cepat dari tim SAR gabungan untuk segera memadamkan api. Kali ini mengenai banjir akibat luapan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur yang telah berlangsung selama 1 bulan mulai berangsur-angsur surut. Meski berangsur surut, genangan air masih merendam belasan desa di 3 kecamatan. Warga korban banjir pun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah setempat. Banjir yang melanda 58 desa di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur akibat luapan Bengawan Jero atau anak sungai Bengawan Solo berangsur-angsur surut. Namun surutnya air tersebut masih menyisakan genangan air setinggi 30 cm. Belasan desa pun masih tergenang banjir, terutama desa-desa di sekitar bantaran anak sungai Bengawan Solo. Di antaranya adalah Desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Desa Blajo, Gambuhan, Kiringan, dan Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah.
Desa Putat Kumpul, jalan utama kampung serta rumah-rumah warga masih tergenang air. Warga terpaksa memasang bongkahan batu bata yang ditatak hingga ke dalam rumah untuk menghindari genangan air. Bencana banjir ini telah berlangsung hampir 1 bulan. Kondisi ini mengakibatkan banyak warga yang terserang berbagai penyakit. Ironisnya, sejak tergenang banjir belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah setempat. Sudah mendapatkan bantuan? Belum, kemarin aja dikasih itu beras aja, enggak semua. Sekarang keluhannya warga seperti apa? Gimana enggak keluhan orang tingginya jadi aja. Enggak ini ya Bu? Tinggi Bu tadi, kemarin banjirnya Bu? Iya, kemarin segini. Ini surut ini sudah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Di samping menggenangi jalan dan rumah, banjir juga merendam ratusan hektar tambak ikan dan sawah. Bahkan sejumlah ruas jalan rusak berat akibat lamanya terendam banjir. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Zaini, TV One mengabarkan.